Halo semuanya, dalam video kali ini teman-teman akan mengerjakan 10 soal tentang grammar yang paling sulit ya, atau sebenarnya sih ini lebih ke tricky ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus butuh pengetahuan grammar dan teman-teman juga butuh ketelitian untuk bisa menjawabnya dengan benar ya. Nah, oke, kita langsung aja ke soal yang pertama ya teman-teman ya. Nah, di sini which sentence is correct? Ya, intinya teman-teman coba di sini tentukan kira-kira di antara dua kalimat ini ya, di antara kalimat A dan B, yang mana yang benar. Saya kasih waktu 5 detik teman-teman untuk mengerjakannya. Ya, oke. Teman-teman untuk soal nomor satu ya, jadi di sini jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya. Nah, di sini itu kuncinya itu ada pada kata one of ya. Nah, teman-teman di sini harus teman-teman perhatikan pola dari kata one of itu. Yang namanya one of itu polanya seperti ini, teman-teman. Jadi ada one of itu nanti akan bertemu atau dia itu akan selalu bertemu dengan plural noun ya, teman-teman ya. Jadi dia itu akan selalu bertemu dengan kata benda yang jamak, cuman yang menjadi catatan teman-teman itu verbnya atau kata kerjanya itu harus menggunakan kata kerja yang tunggal ya teman-teman ya. Nah di sini ya di dalam kalimat A dan B teman-teman sebenarnya yang membedakan itu adalah verbnya ya teman-teman ya. Di sini kalau yang A dia menggunakan verb yang jamak, kalau yang B itu dia menggunakan verb yang tunggal. Nah, kalau misalnya teman-teman itu sudah tahu dengan pola ini, teman-teman, jadi kalau misalnya one of itu bertemu dengan kata bendanya yang jamak, ya. Nah, di sini dalam kasus ini berarti one of itu ketemu dengan the students, ya. Terus verbnya itu dia singular, ya. Jadi dia tidak bisa kita menggunakan have, teman-teman ya, tapi kita menggunakan has. Makanya di sini yang benar itu adalah yang B. Nah, teman-teman kalau diartikan juga memang sebenarnya yang lebih make sense ya yang B teman-teman ya. Kita membuktikan menggunakan verbnya itu yang jamak atau yang tunggal itu juga bisa dari artinya teman-teman. Nah karena kalau kita artikan teman-teman one of itu artinya adalah satu dari ya, atau teman-teman juga bisa mengartikan salah satu. Nah, artinya ketika misalnya kita bilang one of the students, ya, berarti artinya adalah salah satu dari siswa, ya. Nah, dan teman-teman juga harus ingat ketika kita bilang salah satu dari, itu berarti kan harus dari banyak ya. Ketika saya bilang salah satu dari siswa, berarti pastinya siswanya itu banyak. Nah, jadi makanya kenapa sih alasannya dia harus menggunakan kata benda yang jamak, teman-teman. Makanya di sini dia sudah benar kalau students-nya mah, gitu ya. Nah, verbnya teman-teman has forgotten today's homework ya. Berarti salah satu dari siswa-siswa itu lupa dengan PR hari ini. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya kita lihat yang lupa dengan PR-nya itu kan berarti cuma satu, teman-teman ya. Jadi cuma ada salah satu dari banyak siswa atau salah satu dari siswa di kelas itu lupa dengan PR hari ini gitu ya. Nah, makanya teman-teman di sini verbnya itu menggunakan verb yang tunggal, teman-teman ya. Nah, jadi makanya di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B, teman-teman ya. Jadi dia menggunakan verb yang tunggal. Oke. Nah, untuk soal nomor satu sudah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, teman-teman ya. Oke, which sentence uses the correct form of the verb? Nah, jadi teman-teman di sini ada goes sama go ya. Coba teman-teman tentukan kira-kira kalimat mana yang benar. Ya, jawabannya yang kalimat yang A atau kalimat yang B ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk mengerjakannya, teman-teman. Ya, oke. Teman-teman untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang B ya. Nah, kenapa bisa jawabannya B? Teman-teman di sini itu terdapat yang disebut sebagai subjunctive mood ya. Nah, jadi teman-teman untuk subjunctive ini dia butuh kata-kata tertentu dan butuh kondisi-kondisi tertentu gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini salah satu yang menyebabkan bentuk subjunctive ini itu adalah kata suggest ini ya. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman itu bertemu dengan kata suggest, teman-teman, nah nanti rumusnya begini. Jadi ada suggest, terus bertemu dengan that, nah terus biasanya dia bertemu dengan subjek dan ketemu dengan verb satu, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ingat di sini verbnya verb satu ya. Nggak peduli mau subjeknya itu mau tunggal,
atau jamak gitu ya. Jadi teman-teman biasanya kan kalau aturan yang standar itu ya kalau misalnya dia pakainya he, berarti harus menggunakan verb satu yang ditambahkan s atau es ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya kalau untuk aturan standar itu yang benar itu adalah yang A. She suggested that he goes home ya. Jadi di sini pakainya goes. Cuman teman-teman di sini ada yang disebut sebagai bentuk subjunktif. Jadi dia bentuknya itu berbeda dengan aturan yang biasa. Salah satu yang menyebabkan bentuk subjunktif di sini teman-teman itu adalah kata suggest ya. Jadi teman-teman ingat-ingat kalau misalnya teman-teman bertemu dengan kata suggest ya, nanti dia itu akan bertemu dengan that, subjek dan verb. Nanti verbnya itu teman-teman harus yang verb satu yang murni, yang tidak ada tambahan s atau es-nya ya. Nah, maka teman-teman untuk jawaban soal nomor 2 itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Which sentence is correct? Seperti biasa teman-teman, ini kira-kira yang A atau yang B yang benar. Saya kasih waktu 5 detik untuk teman-teman jawab. Ya, oke teman-teman, untuk nomor 3 ini teman-teman jawabannya adalah yang B lagi ya teman-teman ya. Nah di sini catatannya adalah teman-teman mungkin sering bertemu dengan struktur kalimat seperti ini ya teman-teman. Jadi tiba-tiba itu di depan kalimat itu ada verb ing atau sebenarnya bisa juga sih verb 3 ya teman-teman ya. Bedanya nanti kalau verb ing itu cara mengartikannya dia aktif, tapi kalau verb 3 itu nanti dia cara mengartikannya itu pasif teman-teman. Nah ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, itu ada satu catatan yang teman-teman harus ketahui. Kalau misalnya tiba-tiba bertemu dengan verb ing yang tiba-tiba muncul di depan kalimat ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman nanti teman-teman harus memastikan bahwa si subjeknya itu harus sama teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memastikan subjeknya itu harus sama, dan teman-teman berarti harus bisa mengartikan kalimatnya teman-teman. Nah, contoh di sini kan berarti akan ada dua nih ya, teman-teman ya. Di sini kan ada walking to school ya. Nah, terus di sini ada I got soaked by the rain. Nah, artinya teman-teman di sini kan yang menjadi subjek adalah yang I. Nah, si subjek I ini juga harus bisa menjadi subjeknya dari walking, teman-teman. Jadi dia memang untuk secara arti itu dia harus bisa sama teman-teman untuk si subjeknya. Karena ketika kita artikan walking to school I got soaked by the rain, berarti yang jalan ke sekolah itu juga saya gitu. Terus yang kehujanan atau kebasahan gitu ya, itu juga saya gitu teman-teman. Nah jadi dia harus memiliki konsep subjek yang sama seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita pilih yang opsi yang A teman-teman, walking to school, nah berarti terus di sini subjeknya adalah the rain. The rain itu dia tidak mungkin walking to school ya. Jadi intinya yang namanya the rain itu berarti ya nggak mungkin dia jalan ke sekolah teman-teman ya. Jadi yang memungkinkan untuk jalannya ke sekolah itu ya si I ini ya teman-teman ya. Nah oke, berarti untuk nomor 3 itu jawabannya adalah yang B teman-teman. Ya, oke, kita lanjut ke soal yang keempat ya, identify the correct sentence. Ya, intinya sih sama ya, teman-teman ya. Jadi yang mana sih yang benar gitu, antara A atau B. Nah, teman-teman coba teman-teman lihat di sini ada dua kalimat, kira-kira yang benar itu yang A atau yang B. Saya kasih waktu 5 detik teman-teman untuk mengerjakannya. Oke teman-teman, untuk nomor 4 di sini jawabannya adalah yang B ya. Di sini kuncinya itu catatannya itu sebenarnya di sini ada pada kata between ya teman-teman ya. Between itu artinya kan di antara ya teman-teman ya, dan between itu kalau misalnya secara jenis kata atau kelas kata itu namanya adalah preposition atau kata depan ya. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang namanya preposition atau kata depan itu butuh objek ya, atau yang disebut sebagai object of preposition. Makanya teman-teman di sini ketika setelah preposition itu bertemu dengan pronoun teman-teman, ya artinya juga dia harus menggunakan pronoun yang bentuknya objek ya teman-teman ya. Nah kalau you ini kan kebetulan bentuk subjek dan objeknya sama ya. Jadi you itu ketika sebagai subjek ya you, ketika sebagai objek juga tetap you ya. Bedanya dengan
I itu dia hanya digunakan sebagai subjek, tapi ketika dia itu digunakan sebagai objek, teman-teman, maka kita pakainya me ya, teman-teman ya. Nah, makanya ketika ada kalimat between you and me ya, jadi bukan you and I ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ditanya you and I sama you and me itu yang benar yang mana, tergantung posisinya di dalam sebuah kalimat. Nah, kalau misalnya di sini posisinya dia sebagai objek ya, atau object of preposition, ya berarti yang benar adalah you and me, teman-teman. Nah, maka di sini jawabannya yang B, between you and me that was a mistake ya. Jadi bukan you and I, teman-teman ya. You and I boleh dipakai kalau posisinya dia sebagai subjek. Oke. Ya, kita lanjut ke soal yang kelima, teman-teman. Nah, untuk soal yang kelima di sini sama sih ya intinya ya, teman-teman ya. Kira-kira ini yang betul yang mana? Yang A atau yang B? Biasa saya kasih waktu 5 detik, teman-teman, untuk menjawab. Ya, oke, teman-teman, untuk soal nomor 5 di sini yang jawaban yang benar itu adalah yang A ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini disuruh memilih antara he did it more quickly than I did, atau he did it quicker than I did. Jadi teman-teman di sini yang membedakan itu yang A itu pakainya more quickly, yang B itu pakainya quicker ya. Intinya kan di sini asal katanya, teman-teman ya, yang berbeda. Kalau yang A itu asal katanya itu quickly, itu adverb atau kata keterangan, tapi kalau quicker itu asal katanya quick ya. Jadi dia itu adjektif atau kata sifat, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di sini kita disuruh memilih nih, kita harus pakai kata keterangan adverb atau pakai kata sifat, teman-teman. Nah, kita itu pengen tahu yang benar itu pakai kata sifat atau pakai keterangan, itu ya kita harus lihat posisinya di dalam kalimat ya. Jadi kalimatnya itu butuh apa, teman-teman ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kebetulan di sini kalimatnya itu adalah he did it more quickly ya, atau he did it quicker, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita perhatikan itu kalimatnya di sini he itu dia sebagai subjek, terus did itu dia sebagai verb. Ya, ketika kita melakukan berarti harus ada yang dilakukan. Artinya did itu melakukan itu dia adalah verb transitif ya, teman-teman ya. Jadi verb yang dia itu membutuhkan objek. Nah, objeknya itu sudah ada it. Nah, teman-teman, dalam kalimat ini berarti kita sudah bisa lihat bahwa subjeknya sudah ada, verbnya itu sudah ada, objeknya juga sudah ada. Artinya kalimat ini dia sudah lengkap, teman-teman ya. Nah, catatannya adalah di dalam bahasa Inggris itu ketika kalimat itu sudah lengkap semuanya sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, dan sudah ada objeknya, teman-teman. Berarti sisanya nanti itu hanya akan difungsikan sebagai adverb atau difungsikan sebagai keterangan. Nah, makanya di sini teman-teman catatannya adalah complete sentence. Maka ketika si sentence-nya atau kalimatnya itu sudah lengkap, nanti sisanya itu hanya akan difungsikan sebagai adverb atau difungsikan sebagai keterangan saja. Nah, makanya untuk nomor 5 itu jawabannya adalah yang A, karena kalimatnya sudah lengkap, jadi yang dibutuhkan itu adalah adverb, maka yang kita gunakan adalah more quickly, teman-teman ya. Jadi bukan quicker tapi more quickly. Oke, kita lanjut teman-teman ke nomor 6. Nah, oke. Ya, untuk nomor 6 sama saja, teman-teman. Intinya teman-teman pilih ya kalimat yang benar itu yang mana, yang A atau yang B. Saya kasih waktu 5 detik untuk mengerjakannya, teman-teman. Ya, untuk nomor 6, teman-teman. Untuk nomor 6 itu jawabannya adalah yang A ya. Nah, teman-teman, di sini kita melihat pola yang sebenarnya tidak biasa ya, teman-teman ya. Di sini sebenarnya penyebabnya itu adalah kata hardly ya, teman-teman ya. Di sini ada hardly, had I entered. Nah, jadi kalimatnya itu polanya, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini pola seperti pola kalimatannya ya.
Jadi terbalik tuh antara verb dan subjeknya. Nah, jadi di sini had itu sebagai verbnya, I subjeknya, and third itu verbnya juga. Jadi ini ada konsep verb auxiliary, subjek, terus verb ordinary ya. Kata kerja bantu, subjek, terus kata kerja utamanya. Nah, dan kalau misalnya teman-teman mungkin dulu pernah belajar grammar ya teman-teman ya, pola ini biasanya ada ketika dalam bentuk kalimat tanya. Nah, cuman kalau kita lihat loh di sini kan dia tanda bacanya juga titik ya teman-teman ya, bukan tanda tanya. Artinya ini bukan kalimat tanya, kenapa menggunakan pola kalimat tanya ya teman-teman ya. Nah, pola seperti ini disebut sebagai pola inversion teman-teman, atau pola susun balik. Jadi yang seharusnya subjek dulu baru verb, tapi dia dibalik teman-teman, verb dulu baru subjek. Nah, pola inversion ini biasanya sih paling umum itu terjadi ketika dalam bentuk kalimat tanya, tapi sebenarnya tidak hanya kalimat tanya saja teman-teman, yang polanya itu bisa kebalik kayak gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah kata hardly ya. Jadi teman-teman, kata hardly ini dia menjadi salah satu penyebab susunannya atau polanya itu harus dibalik ya. Nah, kayak contohnya selain kata hardly itu kayak kata seldom gitu ya, rarely ya, dan kata-kata yang mirip lah teman-teman, artinya kayak seldom dan rarely itu kan artinya jarang gitu ya teman-teman ya. Nah, setiap kata yang artinya jarang itu biasanya dia juga akan menyebabkan inversi, atau kata-kata yang dia itu bermakna negatif teman-teman, seperti kata not only, kata not until ya. Jadi yang ada not begitu ya teman-teman ya, kata-kata yang dia itu negatif, maka biasanya dia juga akan menyebabkan inversi teman-teman ya. Nah, makanya teman-teman di sini untuk nomor 6 itu jawaban yang tepat itu adalah yang A teman-teman ya. Jadi kita pakai pola yang inversi. Jadinya hardly had I entered the room when the phone rang ya. Jadi ini bukan hardly I had entered, tapi hardly had I entered ya. Cuman teman-teman juga harus perhatikan bahwa pola inversi ini juga nanti ada syarat-syaratnya ya teman-teman ya. Jadi kata hardly-nya ini dia harus berada di depan ya. Kalau dia berada di tengah, maka dia tidak akan menyebabkan inversi. Nah, salah satu syaratnya itu, teman-teman. Sebelum kita lanjut, teman-teman, ke nomor 7 ya. Coba teman-teman kira-kira sudah benar berapa ya, teman-teman ya, atau sudah salah berapa ya. Teman-teman boleh silahkan komen teman-teman salah berapa, teman-teman benar berapa. Kalau misalnya teman-teman ada yang kira-kira punya penjelasan lain atau tidak setuju dengan penjelasan yang sudah diberikan, teman-teman boleh silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kita bisa nanti berdiskusi di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman pilih yang mana yang benar ya. Saya kasih waktu 5 detik teman-teman untuk mengerjakannya teman-teman. Oke teman-teman, untuk nomor 7 itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Di sini ada I look forward to meet you atau I look forward to meeting you ya teman-teman. Ini sebenarnya permasalahan hafalan, teman-teman harus hafal, teman-teman harus tahu bahwa kata look forward to itu ketemunya sama verb ing ya teman-teman ya. Jadi bukan look forward to meet you, tapi look forward to meeting you ya. Artinya look forward itu menanti-nanti atau menunggu ya. Jadi saya menanti-nanti atau menunggu-nunggu ya untuk bertemu denganmu gitu ya teman-teman ya. Nah, dan dia harus bertemu dengan verb ing ya. Jadi tidak boleh ketemu sama verb 1 ya. Oke, nomor 7 itu jawabannya yang B teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, identify the correct sentence. Seperti biasa, cari yang mana yang benar. 5 detik, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Ya, oke teman-teman, di sini kita disuruh memilih antara yang A itu I'm used to work under pressure sama I'm used to working under pressure. Jadi di sini ada work, ada working, teman-teman. Yang betul itu adalah yang B, teman-teman ya. Jadi I'm used to working under
pressure. Nah, jadi teman-teman di sini pola used to ya. Jadi teman-teman mungkin akan sering lah bertemu dengan kata used to ya, atau di sini be used to. Teman-teman, be di sini bukan berarti be ya teman-teman ya, tapi bisa diganti-gantikan sesuai dengan kebutuhan tensisnya. Jadi kalau di sini kan be-nya kita ganti sama am gitu ya, atau bisa juga is, mr atau was, were ya. Jadi be-nya ini bisa diganti-ganti. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini itu polanya. Ketika teman-teman menggunakan pola yang pertama atau yang A ya, ini I am used to work under pressure. Artinya be used to dia ketemunya sama verb 1 teman-teman. Ada juga be used to ketemunya sama verb ing. Ini artinya beda. Kalau yang pertama itu artinya digunakan untuk, tapi kalau yang kedua teman-teman yang bertemunya dengan verb ing itu artinya adalah terbiasa teman-teman ya. Nah jadi ya tinggal diartikan aja kira-kira di sini artinya yang cocok itu yang mana, yang digunakan untuk atau terbiasa teman-teman ya. Kalau yang A berarti kalau kita artikan gini, saya digunakan untuk bekerja di bawah tekanan ya. Jadi bukan saya digunakan untuk ya teman-teman ya, tapi yang dibutuhkan itu adalah saya terbiasa teman-teman. Oke, berarti nomor 8 itu jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut nomor 9 teman-teman. Yang mana yang benar seperti biasa teman-teman. Silahkan 5 detik teman-teman. Oke, untuk nomor 9 teman-teman, di sini kuncinya itu ada di kata information ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Teman-teman harus tahu bahwa information itu adalah uncountable noun ya, atau kata benda yang tidak bisa dihitung ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata benda itu ada countable, ada juga yang uncountable. Nah, dan teman-teman biasanya kalau misalnya uncountable itu menggunakan verb yang singular atau verb yang tunggal ya. Jadi kan di sini pilihannya perbedaannya A sama B itu kan yang A itu pakai was, yang B itu pakai were teman-teman ya. Nah di sini karena subjeknya itu adalah information. Ingat ya teman-teman ya, di sini yang menjadi subjek itu adalah information bukan you teman-teman. Karena you ini menjadi subjek dari gave-nya. Nah, jadi karena information sebagai subjeknya, maka kita pakainya was, teman-teman. Oke, nomor 9 jawabannya A. Kita lanjut, teman-teman, ke yang terakhir, teman-teman. 5 detik, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Nah, teman-teman, untuk nomor 10 itu jawabannya adalah yang B ya. Jadi di sini she was accused of cheating on the test ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau kita artikan itu kayaknya enak yang A ya, teman-teman ya. She was accused for cheating on the test. Berarti dia itu dituduh apa namanya karena atau untuk curang di tesnya, teman-teman. Nah, ini namanya adalah bound preposition teman-teman, atau preposisi yang dia itu sudah terikat. Jadi memang udah pasangannya teman-teman. Jadi kalau udah pasangannya itu nggak bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Jadi dalam kasus ini kalau yang namanya accused itu kebetulan dia pasangannya adalah of, maka nggak boleh tuh kita ganti pakai for atau pakai in dan pakai yang lain, meskipun kayaknya kalau diartikan itu lebih cocok pakai yang lain. Nah ini yang disebut sebagai bound preposition, dan teman-teman bound preposition itu harus hafal ya. Contoh lain itu kayak misalnya interested pasangannya in ya, tertarik dengan. Nah sebenarnya kan kalau kita artikan tertarik dengan itu kan kayaknya with ya teman-teman ya. Jadi misalnya saya tertarik dengan sepak bola, itu kayaknya enak kalau kita bilangnya I am interested with misalnya football teman-teman. Tapi itu salah teman-teman, karena yang namanya interested itu sudah berpasangannya dengan in, ya berarti ketika saya tertarik dengan sepak bola, ya berarti teman-teman kita bilangnya I am interested in football ya teman-teman ya. Jadi ini yang disebut sebagai bound preposition, dan bound preposition itu ya tidak boleh diganti-ganti teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya teman-teman ya untuk videonya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ya ke teman-teman yang kira-kira butuh belajar atau butuh pengetahuan tentang grammar dalam bahasa Inggris. Oke, sampai jumpa di next video.